Salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, hari ini kita memasuki masa bulan keluarga, masa di mana kita mengingat pemeliharaan Tuhan atas keluarga kita. Melalui pemeliharaannya, Ia menghendaki tiap anggota keluarga bertumbuh dan berbuah. Marilah kita serukan bersama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sebab kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah aku dan seisi rumahku memuji namamu. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudaraku, marilah kita mendasarkan ibadah kita dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudaraku, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang Engkau berikan bagi kami. Bersama keluarga kami merasakan suka dan duka kehidupan. Kadang kami bertengkar, kadang kami berkasih-kasihan, kadang kami marah dan kecewa, namun kadang kami tertawa dan bangga
semua silih berganti dalam hidup keluarga kami. Namun kami menyadari bahwa seringkali ketika kami merasakan terluka, kami membutuhkan waktu yang lama untuk mengampuni. Kami seringkali saling menunggu supaya mereka yang terlebih dahulu meminta maaf. Seringkali kami merasa diri kamilah yang selalu benar, sehingga kami sulit untuk memahami satu sama lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk lebih mudah memberi hormat, pengampunan, dan cinta kasih ketimbang menyimpan dendam dan kesalahan orang lain. Ajarkan kami untuk merendahkan hati sehingga kami dapat bertumbuh bersama seperti Tuhan menghendaki. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, terimalah anugerah Tuhan bagi kita, sebagaimana yang dinyatakan melalui Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Di
akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Memasuki masa bulan keluarga, kami boleh kembali diingatkan betapa orang-orang yang Tuhan tempatkan bagi kami adalah anugerah terindah. Dan karena itu Tuhan, kami mau mengisi hari-hari kami dengan penuh cinta kasih. Dan kami mau mendasari kehidupan rumah tangga kami dengan firman-Mu yang akan kami jadikan sebagai pedoman dan pegangan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur kita ada di tengah-tengah keluarga kita hingga saat ini merasakan kasih dan anugerah pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya membaca berita yang ditulis beberapa bulan yang lalu saat awal pandemi. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa wabah virus corona mulai mengubah wajah dunia. Ada foto satelit NASA yang menangkap gambaran bumi yang mulai berubah beberapa bulan setelah wabah COVID-19 itu
dialami oleh dunia ini. Dan wabah ini telah menjadi jeda bagi bumi untuk beristirahat dari hiruk-pikuk manusia yang biasanya lalu lalang. Nampak dari foto bumi yang diunggah oleh NASA di daerah Cina pada tanggal 1 sampai 20 Januari tahun 2020, itu bumi itu nampak didominasi oleh polusi yang sangat tinggi. Tetapi kemudian ketika diambil lagi gambarnya, polusi itu berkurang sangat drastis pada tanggal 10 sampai 25 Februari 2020. Jadi bumi ini menjadi lebih bersih. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya di Cina saja, tetapi juga di Italia. Di negara-negara lain juga seperti itu. Bahkan ada yang kemudian mengunggah video di mana laut atau sungai-sungai itu menjadi begitu jernih dan ikan-ikan itu menjadi begitu banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seolah diberi waktu oleh manusia untuk bernafas dan beristirahat, potret bumi yang jauh lebih bersih usai diserang virus corona memukau siapa saja yang melihatnya. Dan kita tahu sekarang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa itulah cara Tuhan yang unik untuk memelihara ciptaannya. Sekalipun saat ini kita masih terus berjuang untuk melawan dan mengatasi virus COVID-19 ini, tetapi di sisi lain kita dapat melihat bagaimana cara Tuhan untuk memelihara bumi ini, memelihara alam ciptaan ini. Dan di dalam segala sesuatu, Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk melihat hal-hal baik, bahkan di tengah-tengah situasi yang nampaknya tidak baik. Dan untuk itu kita perlu berlatih, mengasah diri kita untuk mampu melihat hal-hal baik itu di tengah-tengah situasi yang nampak kurang baik. Dan jika saat ini kita diajak untuk merenungkan tema keluarga bagai kebun anggur, kita juga diajak untuk menghayati bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya, yang kalau di dalam firman Tuhan itu digambarkan seperti Allah yang memelihara kebun anggurnya. Dari benih anggur itu disiapkan lahan yang subur, kemudian ditanam benih itu, dirawatnya benih itu, sampai akhirnya benih itu menghasilkan buah anggur yang memiliki kualitas yang baik. Demikianlah cara Tuhan memelihara umatnya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana sedihnya Tuhan ketika kebun anggur yang adalah umatnya itu mengalami kerusakan atau tidak bisa menghasilkan buah-buah anggur yang berkualitas baik. Lalu di dalam perikop kita saat ini, Injil Matius pasal 23 yang menjadi bacaan kita, pasal 21 ayat 33 sampai 46. Di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan apa yang terjadi konflik antara pemilik kebun anggur dengan penggarap-penggarap kebun anggur itu. Kebun anggur itu adalah umat Tuhan, pemilik kebun anggur itu adalah Allah sendiri, dan para penggarap-penggarapnya itu adalah pemimpin-pemimpin. Dia yang diberi wewenang untuk mengusahakan kebun anggur itu, supaya kebun anggur itu menghasilkan buah-buah anggur yang berkualitas baik. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hukum sewa menyewa, dalam adat istiadat Israel, penggarap-penggarap kebun anggur itu harus menyerahkan hasil kepada pemilik kebun anggur itu, kepada sang pemilik ladang itu. Dan kalau di dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu 3 tahun,
pemilik kebun anggur itu tidak mengambil hasil yang menjadi bagiannya, maka ladang itu akan menjadi milik para penggarap, karena dianggap bahwa pemilik kebun anggur itu tidak memerlukan kebun itu, sehingga bisa dikuasai oleh penggarap-penggarap itu. Dan karena itu kita bisa melihat mengapa di sini kemudian pemilik kebun anggur itu memerintahkan hamba-hambanya untuk meminta hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi rupa-rupanya karena adanya hukum tadi itu yang memungkinkan para penggarap itu untuk memiliki kebun anggur itu seperti disengaja, supaya akhirnya nanti menjadi miliknya, sehingga ketika hamba-hamba tuan tanah itu atau pemilik kebun anggur itu datang, mereka itu justru malah ditangkap, dibunuh, dan kemudian dikirim lagi hamba-hamba yang lebih banyak, dan ternyata mengalami hal yang sama. Dan kemudian pikir pemilik kebun anggur itu, aku akan mengirimkan anakku, pasti dia akan disegani. Tetapi rupa-rupanya mereka justru mengatakan ini adalah ahli waris, karena itu mari kita bunuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi. Dan kita melihat bahwa imam-imam dan juga ahli Taurat serta orang-orang Farisi tahu apa makna perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan itu. Karena itu mereka merasa tersindir, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena takut kepada orang banyak. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita diajak untuk merenungkan tema keluarga bagai kebun anggur. Kita tahu bahwa keluarga kita itu adalah milik Allah, dan kita yang ada di dalam keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita bertanggung jawab untuk mengusahakan keluarga kita untuk memiliki atau dapat mencapai atau dapat memberikan hasil yang maksimal di dalam hidup keluarga yang dibangun, menghasilkan buah-buah anggur yang manis. Dan kita juga bisa mengibaratkan diri kita sebagai para penggarap kebun anggur itu. Kita masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan supaya tiap-tiap anggota keluarga itu mampu untuk menjadi berkat melalui apa yang dihasilkan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia seringkali melihat hasil di dalam kehidupan orang-orang percaya atau di dalam kehidupan orang-orang di dunia ini. Hasil itu seringkali digambarkan hanya sebagai hal-hal yang bisa diukur secara materi, misalnya berupa harta, berupa rumah ataupun kendaraan yang dimiliki, atau mungkin berupa jumlah anak yang dimiliki, atau pencapaian-pencapaian lain yang bisa diukur secara materi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bukan di dalam maksud itu ketika Allah menghendaki kita berbuah, menghasilkan buah kebaikan. Sebab di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa buah yang diharapkan itu adalah buah kerajaan Allah. Buah-buah kerajaan Allah itu yang seperti apa? Itu adalah hal-hal yang menunjukkan kualitas yang baik. Kalau diibaratkan dengan hasil kebun anggur, tentu adalah hasil buah anggur yang manis. Ketika masing-masing anggota keluarga dapat menjadi berkat bagi orang lain bisa melihat manisnya kehidupan keluarga di mana kita tinggal, bagaimana akrabnya, bagaimana keluarga kita itu dipenuhi dengan cinta kasih. Namun, saudaraku, tentu bukan hal yang mudah bagi kita untuk melakukan tugas tanggung jawab itu.
menjadi penggarap-penggarap kebun anggur, yaitu keluarga kita masing-masing. Sebab kita tahu bahwa manisnya kehidupan rumah tangga yang tadinya adalah harapan yang dibangun pada masa awal rumah tangga itu dibangun, namun seiring berjalannya waktu, rasa manis itu berubah menjadi asam dan bahkan lama-lama menjadi hambar. Jika demikian, apa yang harus diperbuat lagi? Rasa apa yang dapat dicecap dan dinikmati oleh orang lain sebagai gambaran bahwa keluarga kita itu telah menjadi berkat, jika kemudian yang kita rasakan adalah rasa hampa ataupun hambar dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di dalam hidup ini kita berhadapan dengan kerumitan-kerumitan, dan kerumitan-kerumitan itulah yang mampu mengubah rasa yang tadinya manis berubah menjadi asam dan bahkan kemudian menjadi hambar. Tetapi apakah kita akan menyerah dengan keadaan itu? Kehidupan cinta memang haruslah berjalan terus seiring berjalannya waktu, dan secara nalar dan pemahaman mungkin kita tahu dan sadar bahwa cinta itu harus terus dirasakan manis. Namun kita juga menyadari bahwa banyak kerumitan itu yang kemudian membuat kita lupa untuk menghasilkan rasa atau mempertahankan rasa yang tetap manis. Tetapi saat ini, mari kita belajar melalui bagaimana cara Tuhan untuk memelihara ciptaannya. Bahkan melalui peristiwa yang nampaknya buruk yang dilihat oleh seluruh dunia ini. Seperti contohnya tadi, ketika kita melihat virus COVID-19 itu sebagai bencana, sebagai pandemi, sebagai wabah yang telah meluluh lantahkan kehidupan di dunia ini. Banyak yang terdampak olehnya. Banyak rumah tangga yang kemudian mulai gonjang-ganjing karena mulai diterpa oleh berbagai macam persoalan-persoalan, entahkah kehilangan nyawa, entahkah kehilangan pekerjaan, entahkah kehilangan kesempatan-kesempatan untuk menikmati kebersamaan, atau kehilangan-kehilangan yang lain yang dirasakan. Tetapi justru di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan memakai itu sebagai cara untuk menunjukkan pemeliharaannya. Mungkin sebagai manusia kita sulit untuk melihat dan memahaminya. Tetapi mari kita terus belajar dan merendahkan hati kita dan terus menyerahkan diri kita untuk dibentuk dan diajar Tuhan untuk mampu melihat hal-hal baik di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Demikian juga di dalam kehidupan keluarga. Saudaraku, jika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara tidak sendiri. Setiap keluarga pasti mengalami pergumulan. Pasti ada hal-hal rumit yang dialami oleh setiap keluarga, sekalipun bentuk kerumitannya berbeda-beda. Tetapi mari belajar bahwa Allah sang pemilik kebun anggur itu tidak akan pernah membiarkan milik kepunyaannya itu terus menanggung penderitaan, tetapi Dia akan terus menunjukkan kasih dan pemeliharaannya. Tinggal bagaimana kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita dipanggil untuk menjadi penggarap-penggarap kebun anggur itu, mari kita lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Seperti lagunya Dul Sumbang. Mungkin Bapak Ibu sering kali mendengar bahwa cinta adalah anugerah, keluarga adalah anugerah. Cinta itu anugerah
maka berbahagialah, sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Kita tahu bahwa hidup kita akan terasa sengsara dan semakin berat kalau kita tidak punya cinta. Tetapi bagaimana supaya kita terus dapat merasakan dan membuat cinta itu tetap terasa manis dalam kehidupan kita? Kita bersama-sama mengatakan, marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam hati. Gitu ya Bapak Ibu. Kita sama-sama mengatakan, marilah sayang, mari kita menyirami. Dengan kekuatan kita saling mendukung. Kita terus mengupayakan supaya rasa manis cinta itu tetap kita cecap. Sehingga kemudian nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan keluarga kita. Kita serahkan semua kerumitan-kerumitan hidup kita yang mungkin kita tidak bisa mengatasi dan menguraikannya. Tetapi kita percaya bahwa kita punya Allah, Sang Pemelihara hidup kita, pemelihara keluarga kita, pemelihara rumah tangga kita. Percayalah pada penyertaan dan kuasa-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 280, bait 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkaulah pemelihara jiwa kami, Engkau pemelihara kehidupan rumah tangga kami. Kami bersyukur jika di awal masa penghayatan hidup berkeluarga kami, Engkau mengingatkan kami betapa berharganya keluarga-keluarga kami. Karena itu Tuhan, kami mau berupaya sedemikian rupa untuk menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah yang manis di dalam kehidupan kami. Kami mau berupaya sedemikian rupa untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan rumah tangga kami. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau mengingatkan kami betapa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang mampu memakai segala sesuatu untuk menjadi cara Tuhan yang unik dan yang sempurna bagi kami menunjukkan pemeliharaan-Mu. Karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami kerendahan hati, berikanlah kepada kami kepekaan, supaya kami mampu untuk mengenal, mengerti dan merasakan bagaimana pemeliharaan-Mu itu Engkau nyatakan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang nampaknya bagi kami itu adalah malapetaka. Tetapi kami tahu Tuhan,
bahwa Engkau tetap ada di sana. Engkau tetap menunjukkan kuasa kasih dan penyertaan serta pemeliharaanmu bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuatkanlah saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dan mengalami kehilangan orang-orang yang mereka cintai, entahkah karena sakit penyakit, terlebih karena virus corona. Biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan mereka dan memampukan mereka untuk bangkit kembali, menjalani kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada mereka. Dan untuk saudara-saudara kami yang juga mengalami dampak yang lain dari wabah virus COVID-19 ini, kami percaya bahwa Engkau akan menguatkan dan meneguhkan. Sebagaimana kami yang hadir di sini pun, kami tahu bahwa kami juga tidak luput dari pergumulan-pergumulan. Tetapi kami mau belajar untuk menyerahkan semua pergumulan kami kepadamu. Karena kami percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan kami mengalami pergumulan, pada saat itu pula lah Engkau mengiringi dan menyertainya dengan proses untuk membentuk kami, supaya kami boleh semakin matang dan dewasa di dalam iman kami kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pulihkanlah kami Tuhan, pulihkanlah kami, pulihkanlah kami, supaya kami dapat terus merasakan bahwa Engkau adalah sang empunya keluarga kami. Supaya dengan demikian pula, keluarga kami boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah mereka di rumah mereka masing-masing. Berkati dan naungi mereka, dekap mereka dengan cinta kasih-Mu yang besar, sebagaimana Engkau mendekap kami di sini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan syukur kita diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan sebagai wujud syukur atas limpah rahmat-Mu bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Sertai dan berikan hikmat bagi kami yang mengelolanya, agar kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini digunakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya bahwa Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih pemeliharaanmu yang besar bagi kami. Saat ini Engkau mengundang kami untuk merayakan perjamuan kudus, mengingat betapa besar kasih dan pengampunanmu bagi kami. Kami yang tidak layak karena dosa dan kesalahan kami, Engkau layakkan karena kasih-Mu pada kami. Karena itu kami ingin menjadikan hidup kami sebagai hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, sebagai wujud ungkapan syukur kami atas keselamatan yang Tuhan sudah beri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, melalui perjamuan kudus ini kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
Saudaraku, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Saudaraku, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Saudaraku, mengucap syukurlah akan segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu.